Mari bersama kita akan merujuk kepada 2 Korintus 11. Ada kelas remaja ya, sila remaja di atas. 2 Korintus 11 ayat 1 sampai yang ke-15. Begini firman Tuhan, ini dalam kita petik daripada versi Borneo ya. Terjemahan versi Borneo, begini bunyi dia. Kalau sesiapa yang mau membaca dengan suara yang kedengaran, kita dipersilakan ya. Tetapi bersama kita baca. 1, 2, 3. Benarkanlah aku bersikap agak bodoh sedikit. Boleh? Bukan? Aku mengambil berat tentang kamu, seperti Allah pun mengambil berat tentang kamu. Kamu seperti anak dara yang suci, yang sudah aku janjikan untuk dikawinkan dengan seorang sahaja, yaitu Kristus. Aku khawatir pikiran kamu akan dirosakkan, sehingga kamu tidak lagi setia kepada Kristus. Hal itu berlaku kepada Hawa yang ditipu oleh kelicikan ular. Aku lihat betapa relanya kamu menyambut sesiapa sahaja yang datang kepada kamu dan mengkabarkan berita tentang Yesus yang lain, bukan Yesus yang kami perkenalkan itu. Kamu juga menyambut roh dan berita baik yang sama, sekali berlainan dengan roh Allah dan berita baik yang kamu terima daripada kami. Aku tahu bahwa aku tidak lebih rendah daripada orang yang kamu anggap sebagai rasul yang istimewa itu. Mungkin aku kurang pandai berkata-kata, tetapi pengetahuanku tentang berita baik itu dalam. Hal itu sudah kami buktikan kepada kamu pada setiap masa dan dalam segala hal. Semasa aku mengkabarkan berita baik daripada Allah kepada kamu, aku tidak menerima bayaran apa-apa pun. Aku merendahkan diri supaya kamu ditinggikan. Adakah hal ini itu suatu kesalahan? 8. Pada masa aku melakukan pelayanan di kalangan kamu, aku dibiayai oleh jemaat lain. Boleh dikatakan aku ini seperti merompak jemaat itu supaya dapat menolong kamu. Pada masa itu aku tidak pernah menyusahkan kamu meskipun aku memerlukan bantuan uang. Segala keperluanku disediakan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Baik dahulu maupun pada masa yang akan datang, aku tidak akan membebani kamu. Demi ajaran Kristus yang benar dan yang ada padaku, aku berjanji bahwa tidak seorang pun di seluruh negeri Alkaya dapat menghapuskan kebanggaanku. Apakah aku berkata demikian karena aku tidak mengasihi kamu? Allah tahu bahwa aku mengasihi kamu. Apa yang aku lakukan sekarang akan lakukan terus-menerus supaya rasul-rasul yang lain itu tidak mempunyai alasan untuk berbangga dan berkata bahwa mereka bekerja seperti kami. Mereka rasul palsu, mereka berdusta tentang kerja mereka, dan mereka menyamar seperti rasul Kristus. Hal itu tidak mengherankan, iblis pun dapat menyamar seperti malaikat yang gilang gemilang. Oleh itu, tidaklah mengherankan jika hamba-hamba iblis menyamar seperti hamba yang melakukan kehendak Allah. Akhirnya, mereka akan menerima balasan yang setimpal dengan semua perbuatan mereka. Dalam bahagian ini, yang kita ada persoalan yang kita boleh kemukakan daripada 2 bahagian. Apakah kita boleh diam sahaja jika ada upaya penyesatan ajaran masuk ke dalam tubuh Kristus? Ataupun
soalan yang kedua, selain adanya nabi-nabi palsu, Paulus juga mengingatkan bahwa ada juga namanya rasul-rasul palsu dan pekerja-pekerja curang yang hidup dan mengajar hal-hal yang tidak benar. Di dalam teks ini persoalan ini kita akan kupaskan bersama-sama untuk melihat apa yang harus kita lakukan sebagai jemaat Tuhan yang hidup di akhir zaman, yang pastinya persoalan-persoalan yang mungkin kita tidak memahami sedikit sebanyak ajaran-ajaran yang kita dengar, yang kita tahu bahwa ianya seakan-akan benar. Tetapi di sebaliknya itu adalah sesuatu usaha untuk mematikan kita, memusnahkan iman kita, memusnahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya sebagai jemaat Tuhan di akhir zaman ini, karena Tuhan Yesus pernah menyatakan bahwa pada akhir zaman akan terjadi peristiwa-peristiwa yang akan berlaku sedemikian. Salah satu hal yang kita harus tahu, yang dipesankan oleh Tuhan Yesus sendiri, kalau tidak salah dalam Matius 24 tentang akhir zaman, ataupun dalam 2 Timotius, di situ kita menemukan sesuatu hal yang penting sekali untuk kita terus ataupun untuk kita menjalani kehidupan kita pada akhir ini ataupun akhir zaman ini. Saya membawa kita untuk melihat tentang kebenaran firman, sebab kita ingin belajar tentang hidup dalam firman, hidup di dalam kebenaran firman. Pilatus pernah bertanya, kalau kita melihat dalam Injil Yohanes 18 ayat 38, dia berkata, apakah kebenaran itu? Kebenaran adalah firman Tuhan ataupun firman Allah. Firman dari Allah kita yang esa dan sejati adalah kebenaran yang di atasnya kita mendasarkan hidup kita tanpa perlu takut untuk dikecewakan. Firman inilah yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah jalan, adalah kebenaran dan hidup. Dan yang memberitakan kepada kita hal-hal ajaib, hal-hal yang kita boleh katakan mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang kita boleh temukan di dalam keempat Injil. Firman ini yang menyatakan bahwa bila kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus daripada antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Seperti mana yang rujukan Roma 10 ayat yang ke-9. Bahkan juga dikatakan firman menimbulkan iman, kebenaran, hikmat, dan kekuatan kepada kita. Sungguh luar biasa jikalau firman itu menguasai hidup kita. Bahkan juga firman itu membimbing kita dan merupakan cahaya bagi jalan kita, bagi perjalanan kehidupan kita. Ini bukan sekedar perkataan yang positif. Ini bukan sekedar perkataan yang kita boleh katakan agama. Ini adalah perkataan kebenaran. Jika kita melakukannya, kita pasti akan diselamatkan. Dan jika kita tidak melakukannya, kita pasti tidak akan selamat. Kebenaran adalah kebenaran. Kita tidak boleh mengubahnya. Kita tidak dapat menggantikannya. Kebenaran itu tidak digantikan dan tidak tergantikan. Hanya ada dua kemungkinan, kita menerimanya ataupun kita menolaknya. Sedikit mengenai latar belakang dalam perikop ini menceritakan tentang Rasul Paulus dan rasul-rasul palsu. Yaitu dari ayat 1 sehingga ayat yang ke-15 kita melihat apa yang disampaikan oleh Paulus yang berkaitan dengan dirinya dan rasul-rasul palsu.
Manakala daripada ayat yang ke-16, Paulus mengatakan, ku ulangi lagi. Kalau kita melihat itu, ku ulangi lagi, ataupun dalam terjemahan bahasa Malaysia, biarlah aku mengulanginya sekali lagi. Ini bermaksud Paulus mengambil serius tentang isu ini. Paulus sangat berharap agar jemaat di Korintus, dia katakan alangkah baiknya mereka memahami dirinya, mereka memahami hatinya, mereka mengalami sikapnya terhadap mereka. Sebab kehadirannya dari awal, yang pastinya tujuan Paulus ada di tengah-tengah mereka, adalah karena pemberitaan Injil, adalah karena mengasihi mereka supaya mereka diselamatkan. Akan tetapi pada waktu yang sama tampil orang-orang lain yang menyatakan bahwa diri mereka itu adalah rasul, bahwa mereka itu adalah pekerja Allah. Kehadiran mereka itulah yang sangat mengelirukan pertumbuhan iman mereka. Sehingga Paulus tampil, dia membelakan dirinya, terutamanya Injil yang dia beritakan. Kalau kita menurut pendapat Paulus, ayat yang kelima, aku tidak lebih rendah daripada orang yang kamu anggap rasul, yang istimewa itu. Mungkin aku kurang pandai berkata-kata dan atau berbicara, tetapi pengetahuanku tentang berita baik itu dalam. Kami sudah membuktikannya kepada kamu setiap masa di dalam segala hal. Dan kita melihat di dalam bahagian ini ada isu di kalangan jemaat di Korintus. Definisi daripada kata isu, ada perkara pokok, ada persoalan, ada krisis, ada sesuatu yang merupakan isu yang harus dibincangkan, yang harus kita utarakan. Dan isu yang pertama, ada kekeliruan di antara jemaat, ada kekusutan, ada sesuatu yang tidak jelas. Dan di sini mereka tidak dapat menilai, ataupun jemaat di Korintus, mereka tidak dapat menilai yang mana satu rasul sejati, yang mana palsu, ataupun yang mana mereka tidak dapat juga membezakan antara kedua rasul ini. Sehingga mereka beranggapan bahwa Paulus, ataupun rasul Paulus itu adalah rasul yang palsu. Sehingga tampil Paulus untuk menyatakan sesuatu perkara yang penting bagi jemaat di Korintus. Dan isu yang kedua, ada si ular tua di tengah-tengah jemaat Korintus. Kalau kita melihat daripada ayat yang ketiga, ada si ular, ada iblis. Dia adalah pendusta ulung. Dia juga dikatakan ular tua kalau kita merujuk kepada surat Wahyu ya. Dan juga dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saya membawa kita melihat daripada kata kelicikan. Kelicikan dikatakan ular yang licik. Kepintarannya menipu, atau pakar menipu bersinonim pandai menipu, curang, ataupun lihai. Wah, selalu orang kata, kau lihai ya. Saya pikir itu bahasa Cina, ya. Baru saya menemukan itu di kamus juga, lihai, ya. Kelicikan. Dia pakar. Dusta membawa maksud bohong, berkata tidak benar. Dan begitu mudah sekali kita mudah tertipu dengan kelicikan ular ini. Dia menggunakan ataupun dia menggunakan pakai orang jahat sebagai perantaranya. Dia memperalatkan
orang lain dengan menjadikan mereka sebagai rasul-rasul palsu dan pemimpin-pemimpin curang ataupun pekerja-pekerja yang curang. Pemimpin yang curang merupakan pribadi yang diberi kekuatan oleh iblis. Saya melihat itu dan saya mengkajikan daripada kata yang dimaksudkan pemimpin yang curang ini. Dia membawa maksud yang sangat ketara sekali bahwa mereka ini mempunyai kemampuan yang pada dasarnya kemampuan itu, kekuatan itu adalah bersumberkan si iblis. Mereka kelihatannya melakukan perkara-perkara besar bagi Allah. Kita merujuk pada ayat yang ke-15. Mereka menyampaikan khotbah Injil yang menarik perhatian. Kalau kita merujuk pada 1 Timotius 4 ayat 1, Roh Allah dengan jelas menyatakan bahwa pada akhir zaman beberapa orang akan menyangkal Kristus. Mereka akan taat kepada roh yang menyesatkan dan kepada ajaran roh jahat. Itulah sebabnya sangat penting untuk saya dan saudara memahami sesuatu hal yang kita harus hadapi pada masa ini. Yang mana kita dapat menemukan banyak perkara-perkara yang kita dengar, yang kita perhatikan seolah-olah ianya adalah benar. Seolah-olah ianya adalah sesuatu yang baik sehingga mengubahkan hati kita, mengubahkan cara kita. Seakan-akan ianya baik. Tetapi di sebaliknya ada hal-hal yang tidak baik. Itulah sebabnya kita harus mencari Tuhan, membaca firman Tuhan setiap waktu menjadi rujukan buat kita. Mereka kelihatannya benar, tetapi pada kenyataannya mereka menolak ibadah dan mengingkari kekuatannya. Itu boleh kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. Dan mereka menyamar sebagai rasul-rasul Kristus dan hamba-hamba kebenaran. Ayat yang ke-13, juga mereka menyamar seperti malaikat. Itu ayat yang ke-14. Demikian mereka meniru pelayan Kristus yang sejati dan menyinggung setiap bentuk ibadah yang ada dalam berita mereka. Rujukan kita 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. Pada lahirnya mereka menjalankan kewajiban agama kita, tetapi mereka tidak menurut ajarannya. Jauhkanlah dirimu daripada mereka. Boleh jadi mereka juga memiliki perhatian dan kasih yang tulus. Perhatikan ini. Boleh jadi mereka memiliki perhatian dan kasih yang tulus. Sehingga mereka lebih memperhatikan kita daripada orang-orang yang kita mengharapkan mereka memperhatikan kita. Dan mungkin mereka memberitakan pengampunan, memberitakan damai sejahtera, memberitakan kepuasan, kasih, dan banyak hal lain yang berguna. Tetapi ingat, mereka hidup di bawah pengaruh iblis. Injil mereka sering menjadi berita dari akal manusia dan bukan penafsiran yang benar dari pernyataan Allah yang ditemukan di dalam Alkitab ataupun firman Tuhan. Berita mereka menyimpang daripada pengajaran rasul-rasul. Kalau kita menemukan 1 Yohanes 4 ayat yang 1. Dalam testimoni seorang hamba Tuhan. Dia katakan sewaktu dia hidup di dalam dosa, maksudnya dia berguru dengan roh-roh jahat, dan dia juga pernah terlibat dalam banyak perkara yang terkait dengan kuasa-kuasa yang di luar sana. Dan dia memberitahu bahwa di dalam gereja tidak heran kita menemukan pemimpin-pemimpin ataupun pelayan-pelayan sidang, mereka masih bergurukan dengan roh-roh jahat. Yang saya pernah temu sendiri, yang saya tahu sendiri, ada yang memberi kamu makan
pasti akan cilaka. Bahkan seperti kisah yang dikatakan oleh pastor ini, ya baru dalam Prayer United kita telah dihadirkan oleh seorang pastor menceritakan tentang bagaimana keadaan kehidupan mereka yang sedang melayani Tuhan, tetapi di dalam mereka adalah kuasa-kuasa roh-roh jahat. Yang pastinya pastor ini juga menceritakan bahwa dia adalah seorang yang luar biasa kuasanya dan juga bersama dengan keluarga-keluarganya. Dan mereka juga, dan dia juga memaklumkan bahwa salah satu daripada bapak ya adalah pelayan sidang. Dia aktif melayani Tuhan, bahkan pada waktu yang sama dia aktif dengan ilmu-ilmu dunia ini. Dan ini yang berlaku. Isu yang ketiga, ada kelalaian, ada sikap yang tidak ambil peduli, tidak ambil serius, sambil lewat. Paulus mengatakan bahwa dia melihat betapa relanya mereka jemaat di Korintus menyambut sesiapa sahaja yang datang kepada mereka, yang walaupun pengajaran yang mereka sampaikan itu sungguh berbeza daripada ajaran Paulus sendiri. Yaitu mereka mengkabarkan berita tentang Yesus, tetapi Yesus yang lain. Mereka mengkabarkan juga tentang hal-hal yang dikatakan kebenaran. Tetapi dia tidak benar seperti mana yang dikatakan oleh firman Tuhan. Juga menyambut roh. Jemaat di Korintus mereka juga menyambut roh. Dan berita baik yang sama sekali, ya sama sekali berlainan daripada roh Allah. Dan berita baik yang mereka terima daripada Paulus itu sangat berbeza. Itu boleh kita rujuk pada ayat yang keempat. Para rasul ini tampaknya berhasil. Saya sangat perhatikan ini dengan sangat berhati-hati daripada menurut ayat yang ke-20. Kamu membiarkan mereka memperhambakan kamu, atau merugikan kamu, atau memerangkapkan kamu, atau menghinakan kamu, ataupun menamparkan kamu. Karena kita sudah dipengaruhi dengan ajaran-ajaran. Sebab para rasul ini tampaknya mereka berhasil meyakinkan banyak orang pada masa itu. Rupanya mereka juga meminta uang untuk pemberitaan dan pengajaran mereka. Dan itulah sebabnya saya katakan tadi, kalau kita membaca perikop ini daripada ayat 1 sampai ayat 33, dan ayat yang ke-16 itu, dia katakan, ku ulangi lagi. Bermaksud dia pergi lagi ayat 1. Dan kalau kita belajar daripada ayat 16 sampai ayat yang ke-33, dia menyentuh perkara yang sama daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Beginilah akibat, kalau kita menemukan dan melihat sesuatu perkara yang terkait dengan hal ini. Betapa seriusnya Paulus menekankan perkara ini. Sebab perkara ini akan memecah belahkan, menghancurkan pertemuan dan persekutuan gereja Tuhan yang ada di Korintus. Beginilah akibat daripada sikap lalai, sehingga suatu waktu oleh karena kita sangat teruja terhadap rasul yang kita boleh katakan istimewa itu, ayat yang kelima, melalui cara penyampaian dan gaya penampilan, sehingga kita tidak sadar bahwa kita sedang memusnahkan hidup kita. Dia sedang menghisap darah kita, atau merampas keuntungan yang terlalu banyak, dan menghalalkan segala perkara yang merupakan halangan, yang walaupun itu suatu panduan dan rujukan yang penting. Semuanya semata-mata memuaskan keinginan kita. Dan marilah kita melihat bagaimana Paulus, dia membela dirinya dan mempertahankan kebenaran firman Tuhan itu, mempertahankan Injil itu. Isunya adalah yang pertama, ada kekeliruan di antara mereka yang membuatkan mereka tidak dapat membezakan para rasul.
yang sejati dan palsu. Ada ular tua yang dikatakan iblis. Dan ada kelalaian yang tampil di tengah-tengah mereka. Kita harus ketahui ketika Paulus berhadapan dengan mereka, dia tidak tinggal diam. Dengan isu-isu tersebut, dengan perkara pokok ini. Tidak berpeluk dada maupun menjadi penonton. Tetapi dia sebagai rasul, dia tampil melakukan sesuatu. Dia tetap percaya kepada kebenaran firman. Kita ketahui juga bahwa Tuhan Yesus menghadapi berbagai ujian, berbagai cobaan yang dia hadapi. Dia gunakan firman Tuhan. Dikatakan di sini tetap percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Kita boleh melihat bahagian ini pada ayat 1 sampai yang ke-9. Paulus di sini, dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang dengan kehendak Allah sudah dilantik menjadi Rasul Kristus Yesus. Itu keyakinan Paulus. Walaupun perkara-perkara yang dia hadapi pada waktu itu, orang membeza, membandingkan dia. Tetapi dia dengan yakin, dengan percaya kepada kebenaran firman Tuhan, dia dipanggil atas dasar firman Tuhan. Bahkan juga dia merasa bertanggung jawab atas hidup mereka. Saya sangat tertarik dengan sikap Paulus. Yaitu dia mengambil berat tentang keselamatan mereka. Ditunjukkan oleh Paulus juga, dia merasa khawatir. Kalau kita melihat di dalam ayatnya, ayat yang di dalam itu dia katakan, aku merasa khawatir ataupun aku merasa takut. Dikatakan oleh Paulus di situ. Bahkan juga di dalam hati Paulus itu terbukti dia sangat peka dengan kehidupan jemaat di Korintus. Dia takut berkemungkinan ada sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang akan membuatkan mereka tidak setia lagi kepada Allah. Dan di sini juga dia menunjukkan kedewasaannya di dalam Kristus dengan sikap dia merendahkan dirinya dan tidak mahu menjadi beban bagi jemaat di Korintus. Yang kedua, dia tetap berusaha dengan tegas melakukan firman Tuhan. Ayat 10 sampai yang ke-12. Aku menerus supaya, itu terjemahan bahasa Malaysia. Terus berusaha dengan tegas untuk mencegah dengan sedaya upaya, dengan mencari apa yang sepatutnya mencegah mereka ataupun rasul dan pengajar yang mencari kesempatan atas jemaat di Korintus. Agar, saya sangat perhatikan ayat itu juga, agar tiada alasan yang mereka megahkan lagi. Ini bermaksud Paulus berusaha supaya tidak ada ruang sedikit pun untuk mereka yang berkata bahwa mereka adalah rasul. Bahwa mereka adalah pengajar yang baik. Dan di sini juga mencegah mereka itu adalah rasul-rasul palsu. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Ingat, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Itulah sebabnya kita perlu bijak dengan hikmat dan pimpinan Tuhan supaya kita dapat menilai siapakah rasul itu. Dan yang ketiga, tetap berusaha memiliki dan tetap tinggal. Jadi berusaha memiliki firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan tetap tinggal di dalam firman Tuhan, tidak akan goyah. Dengan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita, ataupun fondasi kehidupan kita, akan iman kita kepada Kristus Yesus. Yaitu kita berdiri di atas dasar kebenaran firman. Sebab firman itu adalah kalam hidup. Ataupun dengan panggilan lain adalah Injil. Ya, yang bermaksud kekuatan Allah
yang menyelamatkan setiap orang percaya. Rujukan Roma 1 ayat yang ke-16. Paulus katakan, hidup adalah karena Kristus. Katakan, hidup adalah Kristus. Sangat tepat sekali kalau kita dengan bijaksana, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Adanya pun saya hari ini, itu adalah karena Tuhan. Itu adalah karena anugerah Tuhan. Itu adalah karena peluang yang Tuhan telah berikan buat saya. Demikian juga bagi kalian semua. Bahkan bagi jemaat Tuhan yang telah pulih sembuh untuk sakit. Kita diajar supaya kita mengenal bahwa kita harus mengetahui bahwa kita hidup hari ini adalah karena Kristus. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu juga adalah Allah. Menjelaskan kepada kita bahwa firman itu adalah Allah sendiri yang sudah ada di dalam kita, di dalam minda kita, di dalam pikiran kita, dalam perasaan dan seluruh hidup kita. Sebab semuanya itu sudah ditawan, dikuasai oleh Allah kita, dikuasai oleh Kristus Yesus. Saudaraku, kita juga perlu mengetahui bahwa firman Tuhan memberi pertumbuhan iman kepada kita. Sehingga kita akan menjadi matang, sehingga kita akan menjadi dewasa, sehingga kita akan menjadi sempurna seperti Kristus sendiri. Itu impian kita. Efesus 4 yang ke-13, dengan demikian kita menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama tentang anak Allah. Kita akan menjadi matang dan sempurna seperti Kristus. Barulah kita semua, barulah saya tidak menjadi anak-anak lagi yang diombang-ambingkan dan ditiup ke sana ke sini oleh ajaran-ajaran yang licik. Masih ingatkah kita di dalam pelajaran kita dalam 1 Korintus, ketika Paulus mengajar jemaat di Korintus, mereka tidak dapat menerima ajaran Paulus. Mengapa? Sebab mereka digambarkan seperti bayi yang masih minum susu. Demikian juga Paulus dalam 2 Korintus ini. Seakan-akan kehidupan jemaat di Korintus itu tidak dapat menerima ajaran Paulus. Sehingga dia berkata dalam ayat yang pertama tadi, di dalam kebodohanku, katanya, saya harap kalian dapat menerima kebodohanku, katanya. Mengapa dia mengatakan sedemikian? Sebab dengan cara yang Paulus pikirkan, dia tidak dapat menyelami ataupun dapat menyampaikan pesan kepada jemaat di Korintus. Tetapi dengan cara dia menyampaikannya, seakan-akan Paulus juga pernah mengatakan, menyampaikan pesan kepada kalian, seakan-akan saya adalah orang yang sedang melakukan perbuatan dosa. Seakan-akan, tetapi dia melakukan sesuatu dengan cara yang dia harap itu adalah cara yang Tuhan pakai dia. Yang keempat, firman Tuhan senjata yang utuh. Tidak mudah kita diperdayakan, tidak mudah kita juga akan jatuh di dalam kelicikan si ular tua ini. Kita akan menjadi kebal karena firman Tuhan yang ada di dalam kita. Ada juga orang beranggapan bahwa kita adalah orang bodoh. Tetapi kalau kita adalah dianggap orang bodoh karena kebenaran firman, itu adalah sesuatu yang sangat indah sekali. Tidak mudah menerima ajaran yang menyesatkan, ayat yang keempat. Daripada pekerja dan pemimpin yang boleh memutar belitkan kebenaran firman Tuhan.
seperti mana yang kita boleh rujuk Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-15. Ada cara penyampaian diperdayakan oleh karisma, pidato yang fasih, pendidikan, malahan mukjizat. Dan jumlah keberhasilan dan berita yang mereka sampai itu sangat digemari. Kita akan sedar dan tahu semuanya itu. Sehingga kita tidak mudah menerima ajaran yang menyesatkan, ajaran yang kita katakan licik. Kita juga perlu berwaspada terhadap semua pemimpin agama. Siapapun mereka. Kita memerlukan sandaran daripada pimpinan Roh Tuhan, menyelami dan menghayati kebenaran firman, harus dinilaikan berdasarkan sikap dan kesetiaan mereka terhadap penebusan oleh darah Yesus dan terhadap Injil bagaimana disajikan oleh Kristus dan para penulis. Satu hal yang saya belajar, perhatikan beberapa tokoh penting yang merupakan orang yang dekat dengan kita. Apakah itu ibu bapak kita? Apakah itu saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan? Banyak perkara yang kita temukan melalui hidup mereka yang membawa kita, mengingatkan kita supaya kita tidak akan mengulangi lagi kehidupan lama. Kita ingat, gaya hidup ini, pesan bapak, pesan orang tua. Semuanya itu berdasarkan ajaran firman Tuhan. Perkara-perkara seperti inilah yang membawakan kita untuk terus memperjuangkan iman kita. Seperti mana Galatia 1 ayat yang ke-9, kami telah mengatakannya dahulu dan sekarang aku mengatakannya sekali lagi. Orang yang mengkabarkan berita baik yang berlainan daripada berita baik yang telah kamu terima daripada kami, biarlah orang itu dihukum Allah. Satu ayat yang saya sering kali ingat, yang menjadi suatu perkara yang harus saya tekankan dalam hidup saya. Kalau kita melihat dalam surat Yudas 23, katakan selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Sesuatu message yang kita harus akui bahwa kita diamanatkan untuk melakukan perbuatan baik, melakukan sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan, melakukan sesuatu yang menjurus kepada menyelamatkan jiwa orang. Tetapi pada waktu yang sama, kita dihadirkan oleh pemberita-pemberita palsu. Dihadirkan oleh orang-orang yang berusaha untuk memecah belah. Dalam arti kata lain, hamba-hamba Tuhan yang kita anggap baik, tetapi di sebalik semuanya itu, kita tidak menemui kebenaran. Menemui sesuatu yang menjurus kepada dasar firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Matius 24 ayat yang keempat sampai yang keenam. Yesus menjawab, berjaga-jagalah supaya kamu tidak tertipu. Banyak orang akan datang dengan namaku dan berkata, aku penyelamat yang diutus oleh Allah. Mereka akan menipu banyak orang. Kamu akan mendengar riuh pertempuran dan berita peperangan, tetapi janganlah takut. Semua perkara ini mesti berlaku. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa akhir zaman telah tiba. Keadaan seperti ini sudah, sedang, dan akan berlaku. Bagi mengelak, mencegah, dan menjaga diri supaya tidak mudah diperdayakan oleh tipu muslihat
firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, sesuai dengan maksud dan rencana-Mu Tuhan. Jikalau ada jemaat Tuhan yang mungkin ada di kalangan kami, yang mungkin tidak dapat membezakan kebenaran dan kepalsuan, kami memerlukan pertolongan Tuhan pada hari ini. Engkau akan melayani mereka pribadi lepas pribadi, supaya kehidupan kami ke depan tidak merugikan kami sendiri, sehingga kami melakukan dan mengerjakan perkara-perkara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kerinduan kami supaya dengan kehidupan yang ada ini, sisa hidup yang ada ini, kami melakukan dan mengerjakan setiap apapun yang Tuhan telah percayakan buat kami, supaya kami akan menjadi pelaku firman, supaya kami akan mengerjakan apa yang Tuhan telah ingatkan buat kami. Kiranya Tuhan akan melayani setiap dan seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada yang telah mendengar sabda firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini akan mengambil tempat dalam setiap hati kami. Sesungguhnya kami akan menjadi anak Tuhan yang hidup berdasarkan ataupun beralaskan dengan firman Tuhan, menghadapi berbagai perkara yang ke depan ini. Karena firman Tuhan yang ada dalam kami akan menyatakannya kepada dunia ini, bahwa Injil itu yang dapat menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.